Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Business kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah pesan penting untuk teman-teman yang berzodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising-nya. Video ini sifatnya timeless, tapi aku perlu ingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa nanti untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Delusion Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Business. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Delusion Business. Oke? Jangan lupa untuk follow Instagram berarti dan follow TikToknya Delusion Business juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Anyway, aku tahu kesannya aku terburu-buru dan tergesa-gesa di intro karena banyak yang perlu kita bahas nih teman-teman. Leo, Sun, Moon, and Rising. I forgot something sebelum reading. I forgot to put my ring on. Aku lupa satu hal. Sebelum reading aku lupa pasang cincin aku. Lupa pasang ring light juga. Tapi aku rasa bukan kebetulan, karena di sini aku rasa aku sadar aku tergesa-gesa. Energi kalian tuh juga lagi kayak berapi-api banget nih. Bottom of the deck atau kartu kamu paling bawah itu adalah Seven of Wands. Lalu kartu kamu di sini ada The Hangman, ada King of Swords, ada Four of Swords, dan ada Knight of Pentacles. Kalian juga mungkin sadar atau nggak sadar kamu lagi dalam fase tergesa-gesa, lagi dalam fase rushing, lagi buru-buru. Kalian ngejar apa sih? Mungkin memang kamu ngerasa lagi pengen buru-buru banget dalam hidup, mungkin karena kamu lagi ngejar hasil, ngejar uang, ngejar kesuksesan, ngejar jabatan, atau ada sesuatu hal yang sebetulnya kamu rasa lagi pengen banget kamu kejar. Tapi saking kamu ngejar sesuatu hal, kamu jadi lupa akan hal-hal penting. Kayak aku lupa pasang ring light dan lupa pakai cincin. Lupa dengan hal-hal yang sebetulnya ada di dekat kamu. Mungkin saking kamu terobsesi atau saking kamu ngejar uang, ngejar harta, ngejar tahta, atau ngejar sesuatu hal, kamu jadi lupa untuk tenang. Lihat deh gambar what animal is this? Ada binatang yang kayak dia lagi keikat kakinya, dia lagi keikat dan ada pedang di sekitar dia. Binatangnya ini kayak kesakitan. Mungkin teman-teman saat ini kamu sadar atau nggak sadar, kamu juga sebetulnya lagi kesakitan. Hati kecil kamu, diri kecil kamu, inner child kamu lagi kesakitan. Kesakitan dalam konteks kecapean sih aku rasa. Kamu lagi kecapean. Saking kamu kecapean, mungkin kamu benar-benar ngerasa kayak lagi digantung gitu loh, atau lagi banyak masalah. Lagi benar-benar bingung, kalut, atau nggak tahu mesti ngapain. Biasanya memang ketika kita kelelahan atau ketika kita kecapean, kita nggak bisa berpikir dengan jernih kan? Dan teman-teman Leo, Sun, Moon, dan Rising, kamu tuh saat ini perlu diingatkan kalau oke, kompetitor ada, kompetisi ada, masalah ada, masalah pasti datang dan pergi. Tapi jangan sampai kamu terlalu terobsesi untuk buru-buru menyelesaikan masalah, atau kamu terobsesi ingin buru-buru menang, sampai kamu lupa untuk istirahat, sampai kamu lupa untuk berpikir dengan jernih, sampai kamu lupa untuk menikmati proses atau menikmati waktu dan menikmati segala hal yang sudah diberikan Tuhan dan semesta. Jangan sampai kalau kamu terobsesi pada hasil, kamu lupa untuk menikmati prosesnya. Aku tiba-tiba keingat dengan satu quote dari Tato, salah satu leader K-pop group Astro. Ada grup K-pop namanya Astro, leadernya namanya Jinjin. Jinjin itu punya tato, kalau nggak salah dia punya beberapa tato, dan salah satu tatonya itu tulisannya play with the process, bermain dengan prosesnya. Dan kalian perlu mendengar tato itu dan kamu perlu diingatkan tentang pentingnya bermain dengan prosesnya. Bermain dengan proses dalam hidup itu maksudnya bukan berarti kita main-main atau nyepelein hidup. Tapi ada masanya kita perlu mengingat kalau oke, kita bisa merencanakan rencana hidup,
kita bisa bikin planning ABCDZ, kita bisa mengusahakan mati-matian, atau kita bisa mengusahakannya semaksimal mungkin. Tapi kita juga perlu untuk sadar kalau ada hal-hal yang di luar kapasitas kita. Contohnya apa? Waktunya Tuhan, divine timing. Ibaratnya dalam hidup itu kita tuh pada akhirnya cuman kayak karakter-karakter Sims-nya Tuhan. Karakter-karakter Sims atau karakter-karakter yang diciptakan Tuhan untuk jadi bidak-bidak caturnya beliau. Manusia bisa punya rencana, tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara. Karena teman-teman ini, kamu mungkin sadar atau tidak sadar, kamu terlalu menjalani hidupmu dan terlalu terfokus pada logika. Mungkin kamu terlalu berpikir kayak, tapi menurut otak saya, menurut logika saya, cara ini yang terbaik. Tapi menurut otak saya, menurut logika saya, orang ini adalah yang terbaik buat saya. Orang ini harus jadi jodoh saya. Tapi menurut logika saya, menurut otak saya, kerjaan ini yang terbaik buat saya. Tapi menurut otak saya, menurut logika saya, jadi kayak kamu itu berasumsi apa yang kamu pikirkan itu harus jadi yang terbaik buat kamu. Mungkin aku nggak maksud menghakimi, tapi mungkin teman-teman juga perlu memperhatikan bagaimana koneksi atau hubunganmu dengan Tuhan dan dengan semesta. Terlepas dari apapun agama dan kepercayaan kamu. Karena sebaran kartu kamu itu diawali dengan The Hangman. Major Arcana. Lalu ada King of Swords, ada Four of Swords, Knight of Coins, dan bottom of the deck-nya tadi Wands energy. Kamu tuh sedang ingin diingatkan oleh Tuhan, oleh semesta, melalui pesan ini juga, melalui video ini juga, kamu perlu diingatkan kalau kamu terlalu kalut, kalau kamu terlalu panik, kalau kamu terlalu stres sendiri, malah kamu nggak bisa mikir dengan jernih, malah kamu nggak bisa cari solusi atas masalah kamu. Karena segala solusi, masa aku lihat kamera barusan, ini 555. Perubahan. Memang aku merasakan ada perubahan yang harus terjadi dalam hidup teman-teman. Perubahan ini, aku rasa bukan perubahan dari faktor eksternal, tapi lebih ke perubahan internal. Mungkin perubahan pola pikir, perubahan yang dari cellular level, perubahan yang mendalam, yang mengubahkan kamu jadi orang yang bisa mengubah luka kamu, bisa mengubah trauma kamu jadi sumber motivasi atau fuel, atau bensin buat kamu berjalan maju. Kamu nggak perlu ngegas-ngegas lagi atau buru-buru ngotot. Buru-buru ngotot atau buru-buru memaksakan kehendak. Tapi kamu bisa memberanikan dirimu untuk menjadi seorang yang alright lah, bekerja sambil berdoa. Kamu usahakan bagian kamu yang terbaik. Kamu kerja keras, kamu setia dalam proses kamu. Kamu nggak neko-neko, kamu nggak pakai cara pintas, kamu nggak pakai cara curang. Kamu setia dengan iman kamu setia dengan kepercayaan kamu setia dengan proses kamu dan usaha kamu bermain dengan prosesnya. Pelan-pelan, kamu bukan hanya akan mendapatkan hasil sih aku rasa, tapi kalian itu nantinya juga akan menjadi seseorang yang bisa mengontrol hidupmu dengan lebih bijaksana, mengontrol hidupmu dengan lebih tegas, dan kamu juga bisa menjadi seseorang yang mampu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang, dengan orang lain. Mungkin teman-teman saat ini kamu ngerasa kamu itu pemalu dan susah untuk berinteraksi sama orang lain, berapapun usia kamu. Tapi ketika teman-teman, nggak ada manusia yang sempurna, tapi nggak ada manusia yang selalu buruk-buruk banget juga. Semua manusia punya kekurangan, semua manusia punya kelebihannya masing-masing. Dan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan ini, kamu perlu menghargai pola pikir dan persepsi orang lain. Hanya karena pola pikir, persepsi, atau opini orang lain berbeda dengan pola pikir dan persepsi kita, bukan berarti orang itu salah. Bukan berarti apa yang dia sampaikan itu salah. Mungkin kamu perlu untuk belajar mengerti, memahami, dan menerima dengan tulus kalau kamu juga ingin dimengerti, ingin dipahami, dan ingin diterima dengan tulus. Ini bisa dalam konteks apa saja, bisa dalam konteks karir, dalam konteks pertemanan, atau hubungan percintaan, atau hubungan secara general. Beranikan dirimu untuk menyusun strategi sih. Menyusun strategi dalam hidup. Entah ini terkait karir, kamu susun dan bayangkan, visualisasikan. Misalnya beberapa tahun dari sekarang, beberapa bulan dari sekarang, diri kamu yang ideal itu sedang ngapain? Kamu di masa depan itu lagi ngapain? Jangan kayak cuman ngejar-ngejar, misalnya ngejar kesuksesan, ngejar kekayaan, ngejar harta, ngejar tahta, tapi kamu nggak tahu ke depannya semua yang sudah kamu raih atau apa yang ingin kamu raih itu mau jadi apa. Mulai dari sekarang mungkin teman-teman bisa melatih dirimu untuk punya passion, punya keinginan, punya gairah boleh, punya harapan boleh, tapi pastikan kamu juga bisa ibaratnya mengolah dan mengelola harapan dan keinginan kamu, supaya harapan dan keinginan kamu itu nantinya juga bukan cuma bisa bermanfaat buat dirimu sendiri, tapi bisa menyembuhkan kamu dan bisa membantu untuk memotivasi atau menyembuhkan orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain. Terutama ide dan kreativitas kamu, terutama
Mungkin ide-ide kreatif kamu, ide-ide cemerlang kamu, rencana cemerlang kamu, dan lain sebagainya. Beranikan dirimu untuk mengkontribusikan sesuatu hal. Di sini nggak ada kartu Six of Pentacles atau kartu yang terkait dengan giving and receiving, tapi ibaratnya supaya kamu juga bisa, kamu nggak bisa selamanya menjebak dirimu sendiri dari entah itu bayang-bayang ketakutan atau kekhawatiran, atau kamu menjebak dirimu dengan egomu sendiri. Beranikan dirimu untuk belajar dan diajar juga dalam hidup. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman Leo, Sun, Moon, dan Rising. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan hari ini sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. God bless. I love you.